Bapak Ibu, sebelum kita memulai pengimbasan asesmen kompetensi minimum pada malam hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Mari kita sama-sama belajar ya. Ini sesuatu yang baru bagi kita semua ya. Mari kita sama-sama memperhatikan kekurangan kelebihan nanti pada sesi pengimbasan ini boleh kita perbaiki untuk pengimbasan berikutnya di komunitas kita ya, untuk lebih baik lagi. Di sini saya Mustika Pudan Purba, asal instansi SMP Negeri 1 Bahorok, ya, mengimbaskan asesmen nasional kepada Bapak Ibu sekalian atas bimbingan teknis yang saya ikuti selama beberapa hari terkait dengan seri asesmen kompetensi minimum. Di sini dikatakan asesmen nasional. Oke, Bapak Ibu. Ya. Di sini ada Merdeka Belajar. Nah, salah satu yang melatar belakangi ya diluncurkan oleh Kementerian Bagian Pendidikan dan Kebudayaan. Seri AKM ini berasal dari ini, yang melatar belakanginya itu yaitu hasil PISA dari kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Nah, salah satu cita-cita daripada Bapak Mas Menteri Nadiem Makarim yaitu terwujudnya cita-cita daripada pendidikan di Indonesia yaitu Merdeka Belajar. Sebenarnya Merdeka Belajar ini telah ada di negara Indonesia jauh sebelum kita merdeka, yang dilatar belakangi filosofisnya yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang memerdekakan itu telah dikerjakan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Mas Menteri mengambil inisiatif kebijakan baru yaitu pendidikan masa kini haruslah membuat seluruh pendidikan di Indonesia harus merdeka belajar. Jadi anak didik, anak bangsa itu dapat merdeka belajar dimanapun, di sekolah manapun dia berada, jenjang maksudnya ya, baik itu pendidikan usia dini, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan maupun perguruan tinggi. Nah, kita kembali kepada ini yang menyebabkan kebijakan daripada Mas Menteri mengambil Merdeka Belajar yaitu kita sudah memiliki alat ukur yaitu ujian nasional selama beberapa tahun terakhir ya sebagai alat ukur daripada keberhasilan peserta didik di sekolah. Namun banyak yang tidak tepat ya seiring berjalannya zaman, kemudian kebutuhan
untuk bekerja, baik itu kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi yang ada pada ujian nasional itu kompetensi siswa hanya diukur melalui pengetahuannya saja, namun keterampilan dan sikapnya tidak. Oleh karena itu, ya, Mas Menteri membuat satu program kebijakan yang baru, yaitu terkait asesmen nasional. Diberlakukannya asesmen nasional untuk sebagai alat ukur mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Kita bisa lanjut ya Bapak Ibu. Itu sekilas mengenai Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ya menyatakan pendidikan itu sebenarnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita tahu ya kodrat alam ibaratkan sebuah benih, sebutir benih ya. Bila kita tancapkan ke tanah, ya, pastilah dia tumbuh dengan sendirinya. Ya, faktor pendukung yaitu adanya mediumnya, adanya airnya, ada intensitas cahaya dan segala macamnya yang mendukung pertumbuhan daripada anak benih tadi. Demikian juga anak ya, tanpa kita berikan secara maksimal pengetahuan tentang bertumbuhnya anak, dia dengan sendirinya akan tumbuh seperti itu, karena sudah dikodratkan dari Sang Pencipta. Ketika seseorang itu mendapatkan kelahiran, dia akan bertumbuh menjalani kelahirannya seperti itu ya, menjalani hidupnya. Namun ketika dia berada di lingkungan ya, di lingkungan hidupnya, maka yang berlaku itu kodrat zaman. Nah, anak tadi tidak cukup dia memiliki kodrat alam yang tanpa dipaksa tumbuh pastilah tumbuh. Nah, namun ketika dia diperhadapkan sama kodrat zaman, anak-anak tadi harus memiliki pengetahuan. Nah, dan tidak hanya pengetahuan, dia harus juga memiliki ya kompetensi diri dan kemudian kecakapan hidup. Nah, itu tadi yang sangat diperlukan anak-anak pada abad 21 untuk menghasilkan generasi emas pada tahun 2045. Nah, ini cita-cita besarnya itu pada tahun 2045 Indonesia memiliki generasi emas. Nah, untuk mencapai generasi emasnya itu apa yang harus dimiliki anak? Nah, ini yang mau dijelaskan pada seri asesmen nasional pada kali ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Ya. Episode Merdeka Belajar yang di launching oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 5. Namun saya menjelaskan di sini yaitu ya hanya satu bagian dari pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar ini ya ada tahapannya di sini terkait ujian sekolah berstandar nasional USBN. Ini sudah kita ketahui ya secara menyeluruh. Yang kemudian ujian nasional UN juga setelah kita lewati fase ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya setiap pendidik haruslah ketika melakukan proses belajar mengajar memiliki RPP, kemudian peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi. Nah, ini semuanya sudah dilalui oleh komunitas sekolah kita. Dan di seluruh Indonesia pastilah sekolah itu melalui keempat hal ini. Nah, kita masuk kepada ujian nasional UN. Situasi saat ini ya di sini ada tertulis materi UN itu berlaku padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan
konten, bukan kompetensi penalaran. Nah, itu dia yang paling pokok ini ya. UN ini sudah tidak lagi ini yang dibutuhkan, tidak lagi dibutuhkan oleh peserta didik. Maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanan suaranya ya. Ini faktor letak geografis daripada lingkungan saya juga yang berada di daerah pegunungan ya. Balap liar ya Bu? Iya. Nah, terima kasih atas pengertiannya Bapak Ibu. Nah, di sini yang kita masuk kepada ujian nasional ya. Kenapa ujian nasional tidak lagi diperlukan untuk abad 21 untuk peserta didik kita. Ini banyak penyebabnya Bapak Ibu. Ya. UN ini menjadi beban bagi siswa guru ya dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Kita sudah tahu ya banyak kendala-kendala faktor-faktor yang menyebabkan UN ini diganti sama kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas ini aspirasi dari banyak pihak, baik itu cendekiawan, baik itu masyarakat, baik itu lembaga pemerintahan ya yang tidak cocok lagi dengan iklim pendidikan di Indonesia. Nah, UN juga hanya memiliki aspek kognitif dari hasil belajar. Beban menyentuh belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Nah, ya, hanya aspek kognitif, hanya pengetahuan saja yang dievaluasi dari hasil belajarnya. Jadi selama dia 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, nah ditentukan dengan ujian nasional. Jadi agak keberadilan itu mengenai karakter siswa tidak adil seperti itu ya, karena kayaknya hanya diperuntukkan bagi siswa yang cerdas itu, yang pada level cerdas saja. Namun yang memiliki kebutuhan khusus atau dia memiliki kompetensi di bidang lain tidak selain di kognitif tidak mampu ini untuk mengikuti ujian nasional. Maka dibuatlah arah kebijakan baru pada tahun 2020 ya UN akan dilaksanakan untuk terakhir. Nah, jangankan tahun tahun 2020 ya, tahun 2020 UN juga sudah tidak, itu memang karena pandemi. Nah, tapi tahun 2021 resmi UN itu sudah sah ditiadakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ya yang dijelaskan mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Di sini yang mau ditekankan itu yaitu mengenai kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Nah, kita bisa lanjut Bapak Ibu. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Ini tujuannya sangat besar, ya, sangat besar. Apabila semua pemangku kepentingan pendidikan menjalankan asesmen nasional ini, maka tidak mustahil ya Indonesia pada tahun 2045 akan menghasilkan outputnya itu ya generasi emas. Generasi emas ini memiliki kecakapan hidup, itu maksudnya Bapak Ibu ya, memiliki kecakapan hidup. Jadi apapun kompetensi yang dimilikinya, dia mampu berkontribusi di dalam masyarakat. Itu tujuan besarnya. Jadi asesmen nasional ini tidak untuk melakukan pemeringkatan, ya, tidak melakukan pemeringkatan, namun menghasilkan informasi perbaikan kualitas belajar mengajar, peningkatan hasil belajar murid. Itu dia. Tujuan asesmen kompetensi minimum ini juga dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting, yaitu kurikulum. Apa yang diharapkan akan dicapai? Pembelajaran, bagaimana mencapai pembelajarannya? Apa yang sudah dicapai? AKM dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan dan menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar.
Nah, sistem pendidikan itu Bapak Ibu bukan ajang pacuan kuda. Kita sudah mengetahui ya, pacuan kuda itu berarti ada time, ya, dalam tempo yang kecepatan seperti itu. Nah, ada pemeringkatan. Siapa yang lebih dulu sampai ke garis finish seperti itu. Nah, di AKM tidak seperti itu. Sistem pendidikan yang diminta oleh asesmen ini tidak seperti itu. Namun setiap peserta mampu memiliki kecakapan hidup, mampu berkontribusi bagi masyarakat. Nah, di sini kalau pacuan kuda itu yang diperlukan itu ya peringkat 1, 2, 3. Semua ada peringkatnya, yang berhak mendapatkan hadiah kan hanya beberapa orang saja. Nah, jadi bagaimana dengan orang-orang lain yang sudah berjuang seperti itu? Nah, di sini kan terlihat dia keberadilan itu belum adil. Kalau dia ibaratkan pendidikan itu adalah pacuan kuda. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Karena anak itu mempunyai potensi dan keunikan, ya. Inilah alasan asesmen nasional itu diberlakukan di Indonesia mulai tahun 2021, akan tetapi mungkin pelaksanaannya agak mundur karena masih masa pandemi COVID-19 yang ini mewabah di negara kita tercinta ini. Jadi apa juga yang menyebabkan asesmen itu diberlakukan di sini? Anak itu mempunyai potensi dan keunikan. Jadi biarkanlah anak itu tadi bertumbuh baik secara kodrat alam maupun secara ini kodrat zaman ya. Seiring berjalannya waktu ada dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, potensi dan keunikan yang dimiliki oleh anak-anak. Nanti Bapak Ibu boleh memperhatikannya ya. Di sini yang kita bisa perhatikan naturalis, spesial, kemudian musikal, logikal. Nah, jadi tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun anak memiliki ke-8 daripada potensi ini. Nah, kalaupun ada, pastilah dia juga tidak kuat di ke-8 potensi ini. Ya, saya rasa Bapak Ibu juga setuju ya untuk ini yang kita tampilkan ini, potensi dan keunikan yang dimiliki masing-masing anak. Pastilah berbeda-beda. Jangankan peserta didik, kita saja yang anak orang tua kita, berapa kita masing-masing anak orang tua kita memiliki potensi dan kepribadian yang unik-unik juga. Nah, kemudian apalagi yang menyebabkan asesmen itu? Ini tadi kodrat zaman, ya. Teknologi membawa perubahan yang cepat. Zamannya anak-anak sekarang ya zamannya Android, Bapak Ibu. Zamannya Android. Ya, kalau misalnya kita di sini berapa lintas generasi ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita mungkin juga sudah memiliki perbedaan zaman di masa kita masing-masing, apalagi saya ya, dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Pengalaman saya pastilah berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada juga dia ya volatility, ya uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, ini memengaruhi semuanya Bapak Ibu. Teknologi tadi, ya drivers, maksudnya pengiriman, ya perjalanannya itu. Kemudian dampaknya, kemudian permintaannya, demand, gitu ya, memengaruhi ke perkembangan daripada peserta didik. Kodrat zaman ini ya Bapak Ibu, yang di sebelah kiri adalah kodrat alam, di sini kodrat zaman. Nanti kita masing-masing bisa untuk lebih lagi mempelajarinya ya, untuk perbaikan yang lebih baik di masa mendatang. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ya, mari kita katakan selamat tinggal ujian nasional. Selamat datang asesmen nasional. Ya, semoga kita menjadi ya pemangku kepentingan yang mengedepankan asesmen nasional. Maksudnya tadi apa? Ya,
kita berjuang, kita melakukan proses belajar mengajar yang memperhatikan ya kecakapan hidup, kompetensi daripada anak didik kita masing-masing, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang mereka jalani. Dan juga demikian kepada kita juga, apa yang menjadi kita lalui pada saat sekarang, kita juga harus mampu mengimbanginya agar kita tidak tergilas sama kodrat zaman itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita harus sama-sama berkolaborasi. Nah, di sini terlihat dia ada kalau kita selama ini ya bagi Bapak Ibu yang calon guru penggerak juga sudah memperhatikan komunikasi ya bagaimana membaca sebuah ini membaca sebuah logo ini ya Bapak Ibu ya, bisa dikatakan logo atau komik digital ya. Di sini terlihat dia ini ibaratkan kalau saya mengartikan pribadi pendapat saya ini adalah ujian nasional itu tadi. Ya, ini adalah peserta didiknya. Nah, ini kita masa depannya seperti itu. Ya, kalau masih kita berkutat pada ujian nasional kita itu anak-anak itu tidak akan ini terlihat wajah dia itu tidak bahagia seperti itu. Tidak bahagia menyambut masa depannya, ada beban di belakangnya, di pundaknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga seperti itu pemangku kepentingan. Ya, masing-masing peserta didik, Bapak Ibu guru, kita menganggapnya seperti itu ya. Tidak menginginkan UN itu tadi, ya, saling menolak ini. Kita tahu ya, dari sini ada anak-anak yang berseragam SD, pakaian SD, seragam SD. Bagaimana mungkin dia tenaganya tadi mampu menyingkirkan UN tadi? Berarti di sini harus sama-sama kita menyingkirkan UN ini. Ya, nggak boleh hanya peserta didik saja. Nah, kita juga Bapak Ibu guru dan seluruh pemangku kepentingan harus say goodbye untuk ujian nasional ini. Nah, kita mari sebelah kanan, selamat datang SKSMA Nasional. Bagaimana anak-anak tadi? Ya, di sini jelas terlihat ya, anak-anak tadi meskipun dia memiliki tugas yang banyak seperti itu ya, ya ada literasi, numerasi. Nah, karakternya bagaimana? Ya, anak itu tadi ya bahagia untuk menjalani masa pendidikannya di sekolah. Anak-anak tadi bahagia berdiskusi, bergaul, berkomunikasi dengan teman-teman, bercengkrama juga di hadapan daripada Bapak Ibu gurunya. Jadi tidak ketakutan lagi anak-anak itu tadi, peserta didik tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Itu pendapat saya untuk menjelaskan komik digital tadi. Nanti saya berbagi ini materi ini untuk Bapak Ibu boleh ya pelajari untuk melakukan perbaikan lebih baik lagi. Dan boleh Bapak Ibu imbaskan kepada rekan-rekan yang lain yang ada di sekitar di komunitas Bapak Ibu. Nah, di sini karakter yang diharapkan yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, ya, berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif. Nah, literasi membaca, ada literasi numerasi juga, ada literasi membaca, ada numerasi. Kemampuan literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi, ya, berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah kita individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ini yang diharapkan. Berarti di sini tingkat nalar daripada peserta didik. Nah, demikian juga Bapak Ibu gurunya ya harus dibudayakan literasi membacanya. Maaf Bapak Ibu, di sini terjadi pemadaman listrik. Bila muka saya agak-agak bagaimana nggak apa-apa ya. Nyala lagi dia. Nah, kita lanjut mengenai numerasi. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
pada berbagai jenis konteks yang relevan dunia. Jadi mau guru bidang studi apapun kita, ya pasti kita ketika menyampaikan kepada anak-anak kita mengenai materi kita yang kita ampu, pasti juga ada kegiatan membaca. Pasti ada juga angka-angka di dalam materi yang hendak kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, yang hendak ditekankan di sini ya, literasi membaca tadi, numerasi tadi, diperuntukkan relevan untuk ini, menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada ketidakadilan di sini, bukan nggak adil kok. Masa ada numerasi kok bidang studi lain tidak tertera kan seperti itu. Ya, ini sudah mencakup membaca dan numerasi ini sudah mencakup sudah terkandung di dalam seluruh mata pelajaran yang kita ampu, yang diampu oleh Bapak Ibu guru di Indonesia. Baik, Bapak Ibu kita boleh lanjut ya. Nah, di sini ada komponen AKM. Ya, literasi membaca itu ada 8, ya, ada 8. Namun jenisnya, kontennya ada 2, proses kognitifnya ada 3, konteksnya ada 3. Ya, numerasi agak lebih padat ya Bapak Ibu ya. Ada 10 dia. Ya, kegiatannya. Nah, di sini juga ada tabel komponen AKM, konten, proses kognitif, konteks. Dia terbagi 3, baik literasi membaca maupun numerasi. Nah, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu ya, teks informasi, teks fiksi, bilangan, metri, semuanya sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Mari kita nanti membaca materi. Kemudian selanjutnya pesan atau catatan. Catatan terkait contoh soal literasi membaca AKM. Saya menyiapkan contoh soal literasi membaca untuk kelas 5. Nah, tadi di awal kita sudah dijelaskan literasi membaca ini untuk ya menggali nalar daripada peserta didik kita. Maaf Bapak Ibu, saya izin share screen lagi ya. Tadi sempat ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini disiapkan ada contoh soal literasi membaca, soal kelas 5 SD. Nah, saya akan membagikan link ya, contoh-contoh soal AKM untuk boleh kita pelajari di
Halo Pak Koko. Ya Pak Is, saya terputus-putus dari tadi terus Pak. Kenapa Pak? Pak Iya. Is? Kok tinggal kita berdua di dalam. Ya mungkin jaringan Pak saya juga di sini bolak-balik ini tadi Pak. Ya koneksi saya rasa itu. Bu Iya, Mustika kan kok ada. jaringan ini. Iya Udah jaringan saya keluar. dari semalam udah bisa. Itu kan Oke, terlempar masih berarti ada. Pak. Saya terlempar. Iya Bu, Sambungannya. nggak ada tadi hilang. Tinggal kami berdua tadi Pak Koko. Iya. Aduh, enak-enak saya bicara, nyatanya udah terlempar dari room. Saya bisa lanjutin ya Bapak Ibu ya? Silahkan Bu. Izin share screen. Ini sedikit lagi sampai ke ini pada akhirnya. Nah, di sini ada hasil AKM. Ya, hasil AKM tadi kan yang dinilai juga selain kognitif, ada konten, ada juga proses konteksnya. Di sini tentu saja juga mengenai kompetensi literasi membaca yang dinilai juga yaitu tingkat kompetensi literasi membaca itu perlu intervensi khusus. Ya, ini adalah jenis-jenis siswa ya. Jenis-jenis siswanya harus sudah dipetakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Sudah kita kelompok-kelompokkan sehingga kita mana bisa memperlakukan sesuai dengan apa kompetensi mereka. Nah, di sini ada perlu intervensi khusus. Muridnya di sini belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian ada juga yang tingkat kompetensinya masih di kelompok dasar, ada yang di kelompok cakap, ada di kelompok mahir. Nah, demikian juga untuk tingkat kompetensi numerasi, kita juga harus sudah mengelompokkan siswa mana-mana yang perlu intervensi khusus, ya, mana-mana juga siswa ya, murid yang memiliki masih kompetensi dasar, yang kompetensinya sudah cukup, dan murid yang sudah kompetensinya mahir gitu. Jadi kita juga tantangan terbesarnya ini nanti Bapak Ibu ketika kita memetakan kompetensi yang dimiliki daripada peserta didik. Di situ dia, bukan perkara menyiapkan soalnya. Untuk mempersiapkan soal-soalnya itu tinggal kita ya sesuaikan dengan ini kompetensi yang dimiliki murid-murid kita gitu ya. Kita Bapak Ibu guru saya yakin dan percaya ya, kita kalau di dalam mempersiapkan soal-soal yang memerlukan penalaran, kita semuanya pasti bisa, saya yakin dan percaya. Namun tantangan yang terbesar kita di sini ketika memetakan kompetensi yang dimiliki anak-anak. Nah, di sini diharapkan masing-masing guru ya harus ini ya, kalau tidak dia secara pribadi harus berkolaborasi dengan guru lainnya untuk sama-sama memetakan kompetensi yang dimiliki peserta didik kita agar kita dapat memperlakukan mereka secara adil ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, kalau sudah ada hasil asesmennya, apa kegiatan selanjutnya? Yaitu pelaporan hasil asesmen. Nah, ini dia. Untuk tingkat SMP, MTS, SMA, SMK sederajat, ya,
itu seharusnya dilakukan pada bulan Juli 2021. Namun tampaknya ini akan diundur. Untuk SD seharusnya November 2021. Nah, ya Bapak Ibu ya. Namun ini kemungkinan akan diundur. Kita sama-sama memperhatikan ya berita terbaru terkait asesmen nanti ya Bapak Ibu. Nah, apabila kita sebagai referensi ketika kita nanti membuat soal-soal, apalagi ada di antara kita yang guru kelas 5 SD, ya saya mengampu matematika di kelas 8 SMP. Nah, kalau Bapak Ibu juga yang mau mengampu mata pelajaran di kelas 8 SMP, ya meskipun tidak di kelas 5, di kelas 8 gitu, ya kita boleh mempelajarinya, Bapak Ibu, ya kita boleh juga memberikan ini ya kumpulan soal-soal AKM ini kepada rekan-rekan kita. Kita boleh searching ya Bapak Ibu di sini di alamat yang sudah diberikan. Ini alamat resmi daripada Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi kita patronnya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, tidak bertanya-tanya lagi. Apa yang menjadi dasar kita membuat soal AKM sudah ada di sini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Contoh soal survei karakter ini tadi. Nah, asesmen nasional ini tadi kan ada dia literasi membaca, ada numerasi, ada survei karakter juga. Nah, di sini survei karakter, ada juga survei lingkungan belajar, ya, terkait kepada survei karakter juga. Mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim yang menunjang pembelajaran. Nah, seperti itu. Seingat saya kalau survei lingkungan belajar ini terkait sarpras ya Bapak Ibu. Terkait sarana prasarana ini nanti yang disurvei adalah gurunya, ya Bapak Ibu ya. Nah di sini survei karakter ini diperuntukkan untuk gurunya juga ya, untuk gurunya seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Bentuk soal, nah ini dia. Soal-soal asesmen nasional itu kompleks Bapak Ibu. Ada pilihan ganda ya, ada pilihan ganda kompleks. Nah di sini dia pilihan ganda kompleks ini kita sudah tahu ya lebih padat lagi dibandingkan pilihan ganda biasa. Ya, memerlukan penalaran, menjodohkan. Sekilas kalau perkara menjodohkan ini kita anggap mudah ya Bapak Ibu. Namun ketika menjodohkan ini, mencocokkan ini, yang sangat kita perlukan tadi itu apa? Membaca. Kita harus bolak-balik membaca ini kegiatannya, ya, agar bertemu dengan jawabannya tadi. Nah, karena dia soal satu dengan soal seterusnya itu pasti berbeda. Jawaban yang disediakan juga pasti berbeda. Nah, ketika kita ingin hendak menjodohkan ke sebelah kanan, pastilah kita akan membaca kembali. Nah, makanya literasi, budaya literasi membaca itu yang sudah menerapkan di sekolahnya, baiknya dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu ya. Apabila sudah ada komunitas membacanya juga di sekolah, ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada isian singkat. Isian singkat ini nanti boleh kita perhatikan lah contoh-contoh soal yang sudah dari yang disiapkan tadi sama Kemdikbud. Kemudian uraian. Nah, uraiannya di sini juga agak berbeda Bapak Ibu. Ya, bukan sekedar ini pertanyaan 5W 1H itu. Di sini disajikan keseluruhan uraian tadi. Jadi perlu berkesinambungan dia uraiannya. Tidak hanya satu apa begitu pertanyaannya, siapa, mengapa, tidak. Dia nanti akan kompleks uraiannya Bapak Ibu. Memakai pertanyaan 5W 1H. Itu dia ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada AKM nasional. Nah, AKM nasional ini berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Nah, sistemnya ya Bapak Ibu ya. Ya, bukan hasil belajar lagi. Sistem pendidikan tadi katanya bukan acuan bukan pacuan kuda ya. Nah, yang diperbaiki oleh AKM ini adalah sistem pendidikan itu tadi. Kemudian sampel peserta didik kelas 5, 8 dan 11 ditentukan oleh Kemdikbud. Nah, ternyata ini ditentukan oleh Kemdikbud Bapak Ibu.
ya. Kemudian pelaksanaan terstandar oleh pusat, ada pusatnya. Makanya tadi baiknya Bapak Ibu kala kita menyiapkan soal-soal ya, soalnya nanti dari pusat. Nah, mungkin kita di dalam memberikan pembelajaran, melakukan proses belajar mengajar di sekolah, kita boleh menyajikan soal-soal yang sudah mengacu kepada asesmen nasional, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini semuanya terstandar oleh pusat, namun tadi kan kita patronnya sudah ada, ya soal-soalnya yang diberikan oleh pusat. Kita boleh memulai daripada ini proses belajar mulai pada saat sekarang, ya memberikan ini soal-soal yang sesuai dengan standar pusat. Ya Bapak Ibu, kita lanjut di sini, ya. Murid mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar, gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya ini kita kena ini asesmen juga, gitu. Tidak hanya siswa saja, ya kita juga. Itu tadi terkait kalau kita ya saya rasa lingkungan belajar tadi mengenai sarpras yang sangat diperlukan oleh peserta didik kita. Jadi baiknya kita guru dan kepala sekolah ini saling koordinasi seharusnya, idealnya begitu ya, agar lingkungan belajar di antara siswa kita dapat memadai dan menunjang itu tadi kecakapan hidup dari peserta didik kita. Kemudian jumlah maksimal responden murid. Nah, di sini untuk tingkat SD Bapak Ibu ya 30 murid. Nah, untuk tingkat SMP, MTS 45 murid. Untuk tingkat SMA, SMK, SMA 45 murid. Jadi ada ini sampelnya. Ini tadi di kelas 5 sekolah kita itu 30 murid, ya gitu. Nah, di sini dia 45 murid untuk tingkat SMP di kelas 8. Ya, 45 murid di kelas 11 SMA sederajat. Kemudian pelaporan AKM. Tidak untuk individual murid, laporan pada level sekolah dan daerah. Jadi ini Bapak Ibu, laporannya mengenai sekolahnya ya Bapak Ibu. Hasil asesmen itu untuk sekolahnya. Nah, jadi bukan individu siswa lagi. Jadi untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Jadi di awal tadi saya sudah menjelaskan episode Merdeka Belajar itu. Ada di situ Bapak Ibu terkait dana BOS sebenarnya. Jadi ini sudah saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Ya, kita tadi lingkungan belajarnya itu harusnya sudah memadai karena dana BOS yang digelontorkan itu sudah diperhitungkan oleh kementerian. Jadi di sini terlihat ya sekolah yang ini gedung sekolah yang memang sangat mendukung lah untuk pertumbuhan anak-anak seperti itu, peserta didik seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengimbaskan kepada warga sekolah kita yang dilaporkan daripada AKM itu nanti bukan individu muridnya, melainkan adalah sekolah dan daerah itu sendiri. Ya Bapak Ibu ya, kita harus berani membicarakan itu dengan lingkungan sekolah kita. Nah, waktu pengerjaan itu selama 2 hari ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tingkat jenjang SD dan ini paket A ada di sini tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit ya, hari kedua sama waktunya Bapak Ibu ya, sama waktunya ini waktu pengerjaannya, hari pertama dan hari kedua. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Rancangan jadwal pelaksanaan. Nah ini tadi kan sudah diundur ya Bapak Ibu ya, sudah diundur. Harusnya kelas 11 itu bulan Maret tahun 2021. Namun kan ini masa pandemi. Nah, sampai tanggal ini 14 sebelum puasa. Ya. Nah, ini pasti berubah. Ini diambil sebelum ini. Ini kan perencanaan Bapak Ibu, masih rancangan. Nah, jadi implementasinya kita menunggu jadwal dari kementerian ya Bapak Ibu ya, dan diteruskan nanti ke provinsi, kota, kabupaten. Nah, dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para
para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21 ini. Itulah tadi tujuan daripada asesmennya Bapak Ibu. Nah, kita tiba di akhir. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Boleh bertanya, Ya, Bu? Bapak Ibu, ada yang bisa kita diskusikan? Bapak Ibu? Ada nih, Bu. Saya mau nanya nih, Bu. Iya. Untuk ini tadi, Bu, untuk apa namanya? Untuk asesmen tadi. Itu jadi muridnya itu dipetakan berdasarkan apa gitu. Apakah dari Nah, 8 itu tadi gitu. muridnya tadi dipetakan berdasarkan apa gitu? Iya. Nah, Tadi kan Ibu bilang sebelum kita asesmen kita harus melakukan pemetaan murid dulu gitu. Jadi iya, kita nih misalnya ya kayak kami lah SD ini kan dia tematik nih pembelajarannya. iya. Jadi muridnya itu ketika mau asesmen yang dipetakan apanya gitu loh. Itu potensi dan keunikan yang dimiliki anak-anak. Jadi ya berdasarkan kompetensinya tadi itu yang intervensi khusus. Di dalam literasi kita bisa sebentar ya kembali ya. Di dalam literasi membaca. Nah, di sini dijelaskan ada murid yang perlu intervensi khusus. Apa-apa saja yang disampaikan dalam intervensi khusus ini dia Bapak. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat intervensi sederhana. Nah, kata lainnya ini Bapak, dia membaca saja sulit gitu. Bagaimana mungkin dia mampu menemukan? Ya, bisa ya Bapak ya. Kemudian dia dasar, dia sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisitnya. Jadi di sini kita mempunyai kegiatan sebelum belajar itu atau kala belajar, masing-masing siswa itu berkesempatan untuk membaca seperti itu. Jadi kan kita tahu mana siswa yang perlu intervensi khusus, mana dia hanya memiliki kompetensi dasar, mana dia sudah memiliki kompetensi cakap, mana dia sudah memiliki kompetensi mahir, seperti itu Bapak. Jadi ketika kita memberikan soal yang literasi membaca ini, kan literasi membaca tadi ada dia teks informasi, teks fiksi, seperti itu. Manalah kita sesuaikan. Ya, bisa Bapak? Bisa, Bu. Ya, bisa. Demikian juga dia untuk numerasinya. Nah, seperti itu Bapak. Jadi ini mirip yang harus dimiliki kompetensi anak-anak itu, bukan yang harus kita petakan dari kompetensi anak-anak itu supaya kita tidak salah-salah memberikan soal gitu. Jadi soal ini tidak serupa. Iya. Jadi kan itu kan untuk jenjang kelas 5 nih kalau SD. Jadi ketika kelas 5 itu diberikan AKM ini, jadi yang kelas 6-nya apa gitu? Nah, untuk mengukurnya. Maaf, bentar ya Bapak ya. Dia, ini kan masih sampel ya Bapak ya. Nanti ini kan kebijakannya bisa berubah-ubah sewaktu seiringnya berjalannya waktu. Sekarang yang masih diperuntukkan itu kelas 5. Nah, ini kan kelas 5 kemungkinan tidak mendapatkan ini lagi Bapak. Ya, jadi tidak hanya kelas 5 sebenarnya. Dari setiap jenjang itu, ya, setiap jenjang itu sebenarnya anak-anak itu kita suguhkan soal-soal yang sudah patronnya AKM gitu. Jadi ketika dia nanti di kelas 5 nggak terkejut lagi gitu kan. Nah, karena dia langsung diambil sampelnya dari Kementerian Dapodik berdasarkan data Dapodik. Nah, begitu data pokok peserta didik ya Bapak ya. Nah, jadi sampelnya itu pun tadi kita nggak tahu siapa. Jadi nggak ada nepotisme juga di sini. Nggak dipilih-pilih juga siswanya, langsung pusat yang menentukan gitu. Jadi makanya masing-masing siswa maupun itu kompetensinya, di sini juga gurunya harus jujur gitu melaporkan hasil daripada siswa tadi gitu. Seperti itu Bapak. Jadi kita memang tantangannya di sini Pak, ya tantangannya ketika memetakan itu. Berarti untuk pelaporan ke dinas pendidikan daerah itu
yang dilaporkan itu cuma deskripsi aja gitu ya Bu ya, nggak berupa angka-angka lagi ya. Ya, bisa diulang Bapak? Berarti untuk pelaporan AKM ini ke dinas terkait itu berarti udah berupa deskripsi ini aja ya, nggak berupa angka. Biasanya kan kita kalau ujian kalau SD kan USBN itu kan Iya, berupa berupa inilah deskripsi. nilai-nilai angka gitu. Berarti ini deskripsinya aja gitu. Iya, ini berdasarkan pemetaannya ini tingkat kompetensi literasi membacanya. Dia kan kita kelompokkan di mana, gitu ya Pak ya? Nah, gitu dia. Iya, oke. Iya. Oke Bu, aman Bu, lanjut. Lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Pak Desman baru bergabung. Nah, di sini tadi Pak Desman ada kompetensi siswa itu berdasarkan musik juga. Jadi ini bidangnya Pak Desman kali lah ini, menemukan seperti yang kata Bapak kan, menemukan talenta-talenta baru di bidang seni ya. Ini dia ya Bapak ya. Oke, di sini dia tadi potensi yang dimiliki anak ya, banyak dia. Kita juga bisa menempatkan diri kita. Kita ini nggak sempurna juga meskipun kita seorang guru ya Bapak ya. Nggak tahu, itu pendapat saya pribadi ya. Saya pribadi tidak mempunyai kedelapan potensi ini. Nah, kalaupun punya ya, tapi nggak dominan seperti itu. Seperti linguistik ya, saya pasif untuk bahasa asing, bahasa daerah saya sendiri saja saya masih belum dominan seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita bicarakan? Kalau saya udah pas Bu. Oke, terima kasih Bapak Isa. Sebelum kita menutupnya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ini kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti pengimbasan dari asesmen kompetensi minimum dari BIMCEK yang saya ikuti sebelumnya. Semoga ini ya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita kembangkan ya untuk kita pribadi dan rekan-rekan kita di komunitas kita masing-masing. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bu, selamat malam. Iya. Ya, sama-sama Bu. Selamat malam Bapak Ibu. Bu, izin share ininya Bu ya, materinya Bu ya. Baik Bapak. Itu pakai aplikasi apa ya Bu ya? Slide apa tadi ya? Ini sifunya Pak Koko. Oh gitu ya. Suhunya pakai Flipboulder Pak. Nanti kalau kita saya kasih tahu lah nanti. Saya juga belajar otodidak. Tadi ditertawai Pak Koko pun. Itu nggak benar tuh Bu. Ini Bu. Oh, Mustika. Ya. Boleh bertanya. Ini kan sudah selesai kita kan. Saya memang lebih memilih untuk bertanya di luar ini. Sampai kemarin kan orang Ibu juga mungkin Pak Isa juga pernah kan sebelumnya kan pernah melakukan simulasi kan Bu, simulasi AKM ini. Nah, sampai kemarin kan simulasi AKM ini mungkin yang akan berpengaruh pada sekolah-sekolah yang mempunyai siswa yang banyak. Karena kan ada batasan kuota tadinya kan SD 30, SD 45. Nah, 45. Kalau di kita yang memang siswanya kelas 8-nya kurang dari 45 atau maksimal 4, tentu semuanya akan ikut nanti akan ikut. Semuanya ikut. Persoalannya nanti kan siswa-siswa yang sekolah yang punya siswa lebih dari situ. Nah, pada kenyataannya sampai kemarin itu saya tidak tahu apakah ada perubahan. Memang siswa itu diupload berdasarkan data dari data. Tapi yang akan memasukkan calon peserta seperti dulu CPUN itu adalah proktor. Proktor juga ya. Iya. Oh, berarti nanti ada kuota masing-masing yang itu ya Pak ya, sepertinya seperti yang dibahas sama Pak Isa tadi ya. Mana yang berintervensi khusus, mana dasar, masing-masing memiliki kriteria itu Pak ya. Ya, jadinya gini juga Bu, pasti kan sekolah kan karena ini sifatnya lebih kepada laporan sekolah, laporan lembaga kan Bu. Iya, berarti harus jujur ya Pak ya. Sekolah pasti akan cari selamat Bu.
Mereka akan cari Oh, ya, jadi ada ya itu celahnya sudah juga ya Pak ya. mana ada celah. Benar, setuju, Ya, setuju Pak Koko. iya, Itu karena kan yang tidak memang mungkin sekolah yang seperti benar-benar yang disampaikan terjadi. tadi kan, yang literasinya kurang kita ajukan KKN kan gitu kan Bu. Sebenarnya Iya, yang iya. membingungkan bagi saya pribadi, saya bukan resistensi atau merasa ini tidak sesuai, cuma karena bagi saya ini tidak, bagi saya pribadi tidak menjawab akar permasalahan pendidikan kita. Kenapa Bu? Contoh lah misalkan sampai saat ini Indonesia salah satu negara yang masih menerapkan benchmarking pendidikannya pada standar nilai PISA. Nilai PISA kita itu makin lama makin menurun terus kan. Sekarang yang Iya, terakhir makin menurun. 70-an dari 70-an negara yang ikut. Di situ kan dia kan Iya, betul. materinya matematika, sains, dan membaca kalau saya nggak keliru. Nah, Iya, salah iya. satu kemarin dalam kegiatan Kementerian Pendidikan katanya salah satu usaha mereka untuk memperbaiki nilai PISA itu adalah melalui mengganti UN dengan AKN. Nah, sementara kan kalau kita inilah coba sebenarnya agak nggak nyambung sih sebenarnya kan AKN ini dengan contoh tadi untuk misalnya menaikkan nilai PISA. Karena pertama gini, sebenarnya untuk pemetaan UN itu sebenarnya ada bagusnya sebenarnya. Namanya kurangnya kenapa? Menjadi masalah karena dia dijadikan standarisasi. Kan itu menjadi persoalan. Makanya menjadi beban bagi sebagian anak-anak. Tapi pun kalau kita breakdown lagi itu sebenarnya beban bagi anak-anak yang cenderung di daerah perkotaan. Kalau di daerah tempat saya tinggal misalnya anak-anak ya BOC UN ya emboh, nggak ada masalah ya kan. Berapa kali UN-nya ya monggo aja kan. Cenderung di daerah perkotaan kan ada perbedaannya kan. Karena kenapa? Anak-anak di perkiraan profil belajar berbeda dengan di daerah. Mereka itu cenderung sudah punya visi, sudah punya menjadi apa. Apalagi di sana ada cita-cita orang tua. Anak-anaknya ingin seperti apa kan begitu. Makanya anak-anak yang dikursusin, dimasukin omongan belajar. Tapi kalau sudah tidak dijadikan standarisasi untuk nilai ini, nilai itu sebenarnya tidak masalah. Itu kan bisa di pemetaan. Karena pemetaan kita sudah banyak kan dari Dapodik, dari PMP, dan dari jenjang dari daerah sampai tingkat pusat. Ini jadi redundant dia, jadi bertumpuk-tumpuk sebenarnya kalau hanya seputar pendataan misalnya seperti tadi di lingkungan belajar ya seperti itu menurut saya. Tapi ya kita lihatlah mudah-mudahan ada perubahan. Nah, iya. Terima kasih Pak Koko sudah mengutarakan ininya ya hasil analisis ya berdasarkan data dan fakta dan juga kenyataan yang ada di lapangan seperti itu ya Pak ya. Namun saya berpikirnya jadi begini Pak, kembali lagi jadinya ke gurunya. Nah, meskipun itu pekerjaan tadi kata Bapak kan ada kaitan proktor, kemudian sekolah cari selamat, ya kan Pak. Sekarang beban itu berarti ke guru, kembali lagi pada gurunya gitu. Nah, siapapun nanti yang menjadi kena asesmen tadi, baiknya tadi kita memang tadi itu tantangannya tadi kan kita memetakan. Baiknya tadi kita memang betul-betul lah ya mengetahui kompetensi yang dimiliki anak-anak kita seperti itu. Ya, kalaupun tadi sekolahnya memilih-milih juga pada akhirnya kan gitu. Nah, namun kita mengerjakan yang memang harus kita kerjakan, memetakan anak-anak tadi berdasarkan kompetensinya dan memberikan juga soal yang sesuai dengan kompetensi mereka seperti itu ya, perlakuannya seperti itu sehingga anak tadi ya kan tadi kita tujuan pendidikan tadi kan di awal untuk selamat dan bahagia. Jadi ya seperti yang katakan tadi ya UN itu meskipun punya standarisasi namun ketika dia di daerah ya kan begitu ya. Kita kembali lagi ke tugas sama tanggung jawab kita Bapak, kalau saya pribadi seperti itu ya. Jadi supaya itu tadi yang mau ditetapkan ya ditekankan di sini tadi kemampuan menalarnya Bapak, tidak hanya pengetahuannya saja seperti itu. Jadi apapun besok profesinya saya rasakan nggak semua jadi presiden kan hanya satu Pak gitu. Jadi apapun profesinya, kontribusinya nanti sama masyarakat itu berdasarkan kecakapan hidup yang dia miliki. Gitu Pak. Iya, tapi gini juga sih Bu, ada satu memang sebenarnya ada tetap kesamaannya UN dengan AKM sekarang. Apa itu Bu? Sama-sama masih mengerjakan soal Bu, sekalipun soalnya sifatnya adaptif, kan? Tapi anak-anak masih tetap mengerjakan soal, ya kan? Nanti kan itu hanya bahasa bagi saya.
Dulu Iya, kan betul. sempat pada masa pemerintahan pada masa Pak Muhajir itu sempat dulu ada wacana untuk membebaskan anak-anak gitu. Anak-anak itu dibuat seperti apa nanti misalnya Bang. Jadi memang UN akan segera akan datang. Tapi diganti metodenya bukan membicarakan soal apa bentuk pemahaman komprehensifnya selama dia menikah misalnya di jenjang SD atau SMP. Cuma kayaknya nggak diteruskan lagi. Ya dulu kan sempat juga